Selamat siang, apa kabar adik-adik di rumah? Kiranya semua sehat-sehat ya. Hari ini, Kaniken pura-pura jadi raja. Karena kita masih belajar tentang seorang raja bersambung dari minggu lalu. Jadi hari ini aku pura-pura jadi raja. Adik-adik, kita mau mulai sekolah minggu. Kita persiapkan diri dulu yuk. Siapkan hati, tenangkan hati. Mari kita bersaat teduh sama-sama. Nah, adik-adik, kita bersyukur sampai saat ini Tuhan Yesus baik sama kita. Yuk, kita angkat pujian dengan menyanyikan Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Adik-adik bisa lihat nggak ini gambar apa? Yang warna putih ini gambar hati, tapi hatinya burem, tertutup sesuatu. Hatinya tertutup dosa, tertutup perbuatan-perbuatan jelek yang pernah kita buat. Apa saja ya yang sudah aku lakukan minggu ini? Adakah tanganku melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Adakah mulutku berkata hal yang buruk? Berkata hal jelek yang membuat hati Tuhan sedih? Ayo coba diingat-ingat. Tuhan Yesus sudah menghapuskan dosa kita. Tuhan Yesus membersihkan hati kita dengan berkorban mati di kayu salib. Yuk kita belajar ingat selalu untuk hati-hati menggunakan tangan kita, hati-hati menggunakan mulut kita. Kita mau nyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu, lalu kita lanjutkan dengan berdoa. Mari kita bernyanyi. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu memohon ampun atas kesalahan yang kami buat, atas perbuatan kami, atas perkataan kami yang membuat sedih hati Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, belajar untuk hati-hati menggunakan tangan kami, menggunakan mulut kami, menggunakan anggota tubuh kami. Karena Tuhan Yesus memperhatikan apa yang kami perbuat. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita, mengampuni dosa kamu adik-adik, juga mengampuni dosaku.
Sekarang kita mau bersiap, mau dengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyi, baca Alkitab, dan doa tiap hari. Siapin Alkitabnya ya adik-adik. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Kagian harap adik-adik dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Tadi adik-adik sudah bernyanyi, memuji nama Tuhan, sudah berdoa. Sekarang kita mau dengar cerita. Sebelum mendengar cerita, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah boleh bernyanyi, memuji, membesarkan nama-Mu. Dan sekarang kami mau mendengar cerita. Tuhan, berikan kami ketenangan dan fokus, supaya kami boleh mendengarkan cerita dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan bercerita tentang hikmat Salomo dalam mengambil keputusan. Cerita ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 16-27. Nanti kita boleh membacanya secara bersama-sama ya adik-adik. Sudah siap? Kita baca bersama-sama. Pada waktu itu, masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian, pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam, ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-ngamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan,
anakmu lah yang mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu, raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawahlah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah." Tetapi raja menjawab, katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Adik-adik, kalau adik-adik ingin membacanya sekali lagi, adik-adik boleh meng-pause video ini, kemudian membacanya bersama dengan mama dan papa. Sudah selesai membaca Alkitab, kita lanjut mendengarkan cerita. Adik-adik, pernah nggak adik-adik berbohong sama mama atau papa? Misalnya waktu papa tanya, "Gian, kamu sudah makan atau belum?" Terus adik-adik jawab, Sudah kok, Pak." Padahal adik-adik belum makan. Untuk menguji apakah adik-adik berbohong atau adik-adik jujur, biasanya papa atau mama punya cara. Bisa aja papa pergi ke dapur untuk ngecek apakah makanan tersebut sudah berkurang atau belum. Kalau belum berkurang, berarti adik-adik berbohong. Bisa aja papa juga nanya ke orang di rumah, seperti mbak, kakak, ataupun oma dan opa. Hari ini, kita juga mau mendengarkan cerita tentang seseorang yang ingin membuktikan mana yang berbohong dan mana yang jujur. Yuk sama-sama kita dengar ceritanya. Nah, ini dia orangnya. Namanya adalah Raja Salomo. Tidak asing ya namanya, karena minggu lalu kita juga mendengarkan cerita tentang Raja Salomo yang berdoa meminta hikmat dari Tuhan. Hari ini kita mau mendengarkan cerita bagaimana Raja Salomo menggunakan hikmat dari Tuhan untuk mengambil keputusan. Adik-adik, suatu hari Raja Salomo menerima tamu, yaitu 2 orang perempuan yang sedang bertengkar untuk memperebutkan seorang bayi. Ibu yang pertama berkata, "Tuanku Raja, kami berdua tinggal dalam satu rumah. Aku melahirkan seorang bayi, dan 3 hari kemudian perempuan itu pun juga melahirkan seorang bayi. Suatu malam, bayi perempuan itu meninggal. Lalu ia menukarkan bayinya yang telah meninggal itu dengan bayiku yang masih hidup ketika aku tertidur. Saat aku bangun, aku melihat bayiku telah ditukar dengan bayi perempuan itu." Tapi ibu kedua berkata, "Bukan, anakkulah yang hidup, anakmu yang sudah meninggal." Mereka terus saja berdebat di depan Raja Salomo. "Ini anakku, itu anakku." Memang, mereka berdua sama-sama tinggal dalam satu rumah. Dan mereka berdua sama-sama memiliki seorang anak. Namun, salah satu dari kedua orang ini, anaknya meninggal. Nah, sekarang Salomo harus mencari cara untuk mengetahui siapa ibu sesungguhnya dari anak itu. Kemudian, Salomo memberikan perintah untuk mengambil pedang kepada pengawalnya. Dan ketika pedang itu sudah ada di hadapan Salomo,
Salomo memberikan perintah untuk menyakiti anak itu. Eits, adik-adik, Salomo tidak bermaksud untuk menyakiti anak tersebut, tetapi Salomo hanya ingin melihat respon dari kedua perempuan tersebut untuk menentukan siapa ibu sesungguhnya. Ketika Salomo hendak menyakiti anak itu, tiba-tiba salah seorang ibu, yaitu ibu pertama, merasa berbelas kasihan kepada anaknya. Dia berkata, "Berikanlah anak ini kepadanya. Jangan sekali-kali melukainya." Dia memohon kepada Raja Salomo. Ibu pertama ini lebih memilih untuk memberikan anak itu kepada ibu kedua supaya anak tersebut tidak terluka dan tetap hidup. Sementara ibu yang kedua responnya berbeda dengan ibu yang pertama. Ibu yang kedua justru membiarkan Salomo untuk tetap menyakiti anak itu. Hal itu supaya baik ibu pertama maupun ibu kedua tidak ada yang mendapatkan anak yang hidup tersebut. Melihat perbedaan respon ibu pertama dan kedua, Raja Salomo langsung berkata, "Berikanlah anak itu yang hidup ini kepada ibu, yang tidak mau anaknya dilukai." Ya, ibu pertama. Dialah ibu yang sesungguhnya dari anak itu, karena tidak ada seorang ibu yang tega anaknya terluka. Ibu yang benar pasti akan melindungi anak-anaknya. Raja Salomo dapat menemukan ibu yang berkata benar dan tidak bohong. Seluruh orang yang menghadap raja sangat takjub melihat kebijaksanaan Raja Salomo dalam memutuskan perkara sulit itu. Semua rakyat menjadi semakin hormat kepada Raja Salomo karena melihat bahwa Raja Salomo dipenuhi hikmat dan kebijaksanaan yang berasal dari Allah. Seperti cerita minggu lalu, Salomo berdoa untuk meminta hikmat dari Tuhan. Nah, dapat apa ya kita dari cerita hari ini? Yang pertama, sama seperti Salomo yang berdoa meminta hikmat dari Tuhan, adik-adik juga harus berdoa untuk memohon kepandaian dari Tuhan. Kepandaian itu bukan hanya agar nilai ulangan kita bagus ya, namun kita memohon agar kepandaian tersebut juga dapat membantu kita memilih sesuatu yang baik dan tidak baik untuk dilakukan. Dalam hidup sehari-hari, tentu saja ya adik-adik, kita akan menemukan banyak sekali pilihan-pilihan untuk dilakukan. Kadangkala pilihannya sulit, tapi kadangkala dirasa mudah juga, seperti pilihan untuk mau belajar atau bermain, atau melakukan ibadah online atau tetap tidur, pilihan untuk jujur atau bohong. Nah, adik-adik harus berdoa untuk memohon kepandaian dari Tuhan. Selanjutnya, adik-adik menentukan pilihan dengan menggunakan kepandaian tersebut. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bagaimana dalam mengambil sebuah keputusan atau pilihan dengan baik dan tepat, kita memerlukan kepandaian dari Tuhan. Yuk adik-adik, kita berdoa dan senantiasa mendengarkan firman Tuhan, baca star, agar kita mendapat kepandaian dari Tuhan. Sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 13. Yuk adik-adik kita hafalkan bersama-sama. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Sekali lagi ya, Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat,
orang yang memperoleh kepandaian. Untuk adik-adik yang pengharapan dan kasih, boleh ya ayat ini dihafalkan kepada papa dan mama setelah ibadah sekolah minggu. Cerita kita sudah selesai, kita mau doa penutup. Yuk adik-adik, sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang menerima hikmat daripadamu, supaya kami dalam menentukan pilihan, kami dapat menggunakan kepandaian tersebut. Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati ibadah sekolah minggu kami selanjutnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, cerita kita sudah selesai. Selanjutnya, kakak kembalikan lagi. Dadah! Terima kasih Kak Gian untuk cerita hari ini. Adik-adik, kita mau minta pimpinan Tuhan untuk melakukan hal baik dalam hidup kita. Yuk kita sama-sama berdiri, kita mau menyanyikan lagu Aku Tahu, Aku Siap, dan Aku Mau Melakukan. Yuk berdiri semuanya. Aku tahu, aku siap dan melakukan. Aku tahu, aku siap dan melakukan. Aku tahu, aku siap, aku siap. Aku tahu, aku siap dan melakukan. Aku tahu, aku siap dan melakukan. Aku tahu, aku siap dan melakukan. Aku tahu, aku siap, aku siap. Aku tahu, aku siap dan melakukan. Kita bersyukur hari ini boleh belajar lagi tentang Raja Salomo. Kita juga bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita menaikkan syukur kita dengan memberikan persembahan. Siapkan uang persembahannya adik-adik. Taruh di dalam amplop. Terus nanti minta mama papa untuk transfer ke rekening gereja. Yuk kita kumpulkan persembahan dengan menyanyi lagu Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang kita mau berdoa dan menutup ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang begitu baik kepada kami, terima kasih pagi hari ini kami boleh bersekolah minggu. Terima kasih Engkau berikan kami kesempatan memuji nama-Mu, mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk persembahan. Tuhan berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya boleh berguna menolong banyak orang. Tuhan tolong berkati juga tangan-tangan yang akan mengelola persembahan itu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk penggunaan sosial media di negara kami. Tuhan Yesus, kami, anak-anak-Mu, juga menggunakan sosial media. Ajar kami ya Tuhan, agar kami boleh menggunakan akun sosial media kami dengan bijak,
Berikan kami hikmat untuk menggunakan sosial media kami untuk hal-hal yang baik. Ajari kami ya Tuhan untuk memberitakan kabar baik melalui sosial media kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Terimalah doa kami ini ya Bapa. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Pengumuman hari ini. Yang pertama, adik-adik ikut yuk persekutuan doa bersama setiap hari Kamis jam 8 malam. Kita berkumpul lewat Zoom meeting, berdoa bersama kakak sekolah minggu, juga teman-teman sekolah minggu yang lain. Pengumuman kedua, saat teduh anak rajanya dibaca tiap hari kan? Jangan lupa ya, boleh pagi hari atau sebelum tidur. Pengumuman ketiga, Kaniken dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini. Selamat ulang tahun ya, Tuhan Yesus memberkati selalu. Sekolah minggunya sudah selesai. Yuk, dibuat aktivitasnya. Kita jumpa lagi minggu depan ya adik-adik. Jaga kesehatan. Dadah semuanya. Selamat hari Minggu. Dadah.